Salam sukacita, shalom. Hari-hari ini ada banyak orang tidak sadar bahwa seluruh hidupnya sedang saudara berjalan dalam perangkap demi perangkap. Perangkap itu bisa terjadi di dunia apa saja. Dunia usaha, keluarga kita atau kesehatan. Tetapi banyak orang yang tidak sadar bahwa perangkap yang terbanyak adalah dari kuasa-kuasa kegelapan dan dari hati kita. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang terperangkap dan kemudian menjadi habis. Kemudian menjadi letih lesu, gagal dan hancur karena perangkap yang tidak kita sadari. Mari kita baca sebuah ayat. Lalu tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap maut terpasang di depanku. Saudara, ada sebuah perangkap yang namanya dunia orang mati. Ada sebuah perangkap yang namanya tali maut, saudara. Apa ini? Kita dulu belajar ada beberapa tanda kehidupan. Tanda kehidupan salah satunya bernafas. Saudara, dan kita tahu nafas orang Kristen adalah doa. Tapi nafas orang Kristen artinya sebenarnya adalah pada waktu kita bersentuhan dengan Roh Kudus. Saudara, rohnya yang ajaib itu yang dihembuskan pada waktu kita tanah liat. Adam itu dari tanah liat dan kemudian dihembuskan oleh roh yang hidup. Dan itulah yang menghidupkan kita. Jadi kalau kita tidak berembus dengan Roh Kudus, tidak dihembus dan tidak menyatu dengan Roh Kudus, cepat atau lambat tali-tali maut mulai membelenggu kita. Berapa banyak dari saudara tidak pernah menyapa Roh Kudus, tidak pernah sungguh-sungguh minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak pernah sungguh-sungguh berkata, Roh Kudus, mari berjalan bersama aku. Tunjukkan hari demi hari bagaimana menghadapi usaha, menghadapi permasalahan ekonomi, bagaimana menghadapi keluarga, bagaimana menghadapi pergaulan. Roh Kudus adalah teman. Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus bahkan dikatakan tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Dia memberitahu apa yang harus kita buat, apa yang harus kita pilih, dan apa yang terbaik buat kita. Kalau saudara selama ini belum berurusan, berhembusan, dan kemudian belum menyatu dengan Roh Kudus, inilah saatnya. Jangan biarkan kita pelan-pelan mati. Mungkin kelihatannya kita hidup, mungkin usaha kita kelihatannya berkembang, tapi cepat atau lambat tanpa Roh Kudus, maka ada perangkap maut yang pelan-pelan membelit kita. Saudara, ada yang kedua tanda daripada kehidupan, yaitu bergerak. Dan saudara berkata, saya bergerak. Bahkan ada banyak orang berkata, saya rutin berolahraga jadi saya sehat. Ya, tapi bagaimana dengan kekuatan roh? Bagaimana dengan jiwa kita? Apakah kita bergerak? Apakah roh kita bergerak? Apakah hati kita bertumbuh? Apakah jiwa kita, kasih kita semakin besar? Ada banyak orang yang juga berkata bahwa ciri dari kehidupan adalah bertumbuh, bergerak dan bertumbuh. Saya anggap menjadi satu. Tapi berapa banyak iman kita tidak pernah bertumbuh. Bahkan pada waktu kecil kita mungkin percaya, kita berdoa dan Tuhan menjawab. Dan sekarang kita mulai berkata, ya saya harus usaha sendiri. Hidup ini ditentukan oleh kita. Saya mau berkata, hidup ini tetap ditentukan Tuhan dan kita. Saudara, tanpa anugerah Tuhan, usahamu sia-sia. Tanpa kasih Tuhan yang melingkupi hidup kita, saudara punya cinta seperti apa, ujungnya habis. Saudara, tanpa engkau bertumbuh di dalam iman, badai keadaan dunia akan menggoncangkan segala sesuatu. Hari ini, apakah kita mempunyai ciri daripada sebuah kehidupan roh, kehidupan rohani yang sesungguhnya? Saudara, yang selanjutnya adalah berkembang biak. Itu adalah ciri. Tapi berapa banyak orang Kristen yang tidak pernah bertumbuh dan menjadi besar dan berkembang biak. Dia tidak pernah memuridkan. Padahal Yesus berkata, amanat agungnya pergi, jadikan semua bangsa muridku. Bahkan dia tidak berkata jadikan mereka Kristen, karena bukan itu poinnya. Tetapi jadikan mereka murid Yesus. Mengikuti ajarannya.
mengikuti kebenaran, cara hidupnya, mengikuti hati Yesus yang penuh kasih, kerelaannya berkorban, kerelaannya saudara, untuk menjamah mereka yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Bukankah Yesus ada untuk Maria yang pelacur, tapi dia juga ada saudara untuk Nikodemus, untuk orang-orang kaya seperti Sakeus. Dan ini adalah teladannya. Kalau kita memuridkan, lihat dunia akan sangat ajaib. Bayangkan kalau seluruh dunia membalas kejahatan dengan kebaikan. Bayangkan kalau kebenaran itu menjadi prinsip kita, bukan ego, bukan masalah pendapat kita, tapi kebenaran. Bayangkan kalau setiap kita mengusahakan dan mendahulukan kepentingan orang lain seperti yang Yesus pikirkan. Bayangkan kalau kita belajar seperti yang Yesus buat, memberi makan semua orang yang tidak punya dan tidak mampu untuk membeli makanan, maka Indonesia akan segera menjadi negeri yang sangat makmur, adil, dan sejahtera. Dan biarlah ini mulai dari kita. Mulai dari kita yang berkata kita mengenal Tuhan. Biarlah kita mempraktekkan ajaran Yesus, tetapi juga memuridkan. Apakah saudara mempunyai murid di rumah, di sekolah, apakah di tempat usaha? Ada berapa banyak orang yang berkata, ya saya belajar dari hidupmu, saya dimuridkan, saya bertumbuh, saya menjadi besar, saya mengikuti jejakmu. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dimanapun saudara berada. Saudara, tetapi Alkitab berkata lagi sesuatu yang lain. Bahwa dunia orang mati tidak tahu mengucap syukur. Jadi pada saat hari-hari ini hatimu terus tidak puas. Hatimu mulai marah dengan Tuhan karena merasa Tuhan tidak adil. Hatimu mulai marah mungkin dengan istri karena merasa kenapa istri saya menuntut, kenapa istri saya cerewet. Hatimu mulai kesal dengan anak-anak, kenapa mereka ramai tidak bisa diatur. Saudara kesal dengan suami, kenapa suami saya tidak bisa memberikan apa yang saya mau. Maka dunia orang mati sudah mulai membelit kita. Saya selalu percaya apa yang di tangan kita bisa menjadi besar. Apa yang di tangan kita more than enough. Lebih dari cukup. Tapi persoalannya, apakah kita mengembangkannya? Apakah kita bersyukur? Hari itu Yesus menghadapi 5.000 orang. Dan dia cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Alkitab berkata dia mengadah. Dia mengangkat roti itu dan mengucap syukur. Dan dia mulai memecahkannya dan membagikan. Dan cukup untuk 5.000 orang lebih. Mungkin 15.000. Saudara, sekali lagi hari itu Yesus di depan gua. Di mana Lazarus sudah 4 hari mati. Dan dia mulai mengucap syukur. Dan memperkatakan. Maka Lazarus bangkit. Hari ini ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Apakah kita bisa mulai dengan mengucap syukur. Dan mulai mengembangkan apapun yang ada di tangan kita. Bahkan mungkin pada saat kita tidak punya apa-apa. Saya punya seorang teman yang berkata, saya percaya setiap sampah bisa menjadi emas. Saudara dan teman saya ini melakukan hal-hal yang benar-benar sesuai dengan prinsipnya. Dia mengambil eceng gondok dan merubahnya itu menjadi tas yang sangat bagus. Dan dikirim ke luar negeri, itu sangat-sangat diminati karena itu membawa kebaikan buat ekosistem. Tetapi juga itu benar-benar saudara green food atau green product. Dan akibatnya dia mengambil keuntungan ratusan juta. Saudara tidak berhenti dengan itu. Dia mengambil serat tebu saudara yang dibuang oleh pabrik gula. Dan dia mengolahnya menjadi tikar, menjadi alat-alat rumah tangga yang dibutuhkan. Saudara, dan dia mengambil lagi barang-barang semua yang dibuang. Bahkan seorang teman saya yang lain mengambil setiap ampas yang ada di pasar-pasar dan merubahnya saudara menjadi makanan yang sangat bergizi. Dia berkata semua makanan yang dibuang, mulai dari ampas daripada kelapa, kemudian kulit bawang. Dia berkata bahkan tulang daripada ikan dan tulang daripada daging. Semuanya bisa diolah menjadi makanan yang sangat-sangat berguna. Saudara, seorang teman saya yang lain, saudara, dia mengambil sampah dari pisang. Dia mengambil kulitnya saudara ya.
Dan dia mulai mengolahnya menjadi produk yang sangat luar biasa. Sekali lagi, ada banyak orang yang bisa mulai dengan mengucap syukur dan mengembangkannya. Tapi ada orang yang terus menggerutu dan dia tidak pernah menjadi apa-apa. Karena pusaran tali maut sudah menariknya. Pilihan di tangan saudara. Mari bangkit, lepaskan dirimu dari perangkap. Tuhan Yesus memberkati.